Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allahumma infa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun antum berada saat ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam ini, yang mana Masya Allah dengan izinnya kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala pada memasuki bulan ini, dan bertepat saat ini kita pada tanggal 1 Ramadan. Masya Allah, ini adalah bulan penuh keberkahan, bulan penuh ampunan. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita di bulan ini, di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita pun mendapatkan ampunan di bulan ini. Dan kita berharap mudah-mudahan kelak nanti di hari kiamat bahwasanya kita adalah orang-orang yang termasuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, salawat ma'assalam tak lupa kita haturkan selalu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun antum berada, sebagaimana yang kita rencanakan insyaallah pada sore hari ini, yang mana insyaallah dengan izinnya serta kehendaknya insyaallah kita akan menjalankan kajian singkat pada bulan-bulan Ramadan ini, yang mana insyaallah yang akan kita laksanakan pada sore hari kira-kira jam 4:30 sampai mungkin kajian kita karena kajian singkat, yang mana insyaallah kira-kira paling sekitar 15 sampai 25 menit lah. Yang mana mudah-mudahan di kajian singkat ini kita mendapatkan sebuah faedah yang sangat besar. Terlebih faedah ini adalah untuk kebaikan akhirat kita. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana hari ini pada bulan ini, maka insyaallah karena ini adalah bulan Al-Quran, ya, jadi orang banyak mempelajari Al-Quran pada bulan ini, orang banyak membaca Al-Quran pada bulan ini, maka tidak ada salahnya kita mungkin sejenak, ya, melihat pembelajaran atau melihat pelajaran, bisa membaca atau mendapatkan pelajaran-pelajaran dari Al-Quran tersebut, yang mana insyaallah kita akan mengambil yaitu juz amma, ya, yaitu juz 30, yang insyaallah kita akan ambil mulai dari surat yang paling terakhir, ya, dari urutan Al-Quran, ya, sampai nanti terus ke atas, ya, Al-Falaq, kemudian Al-Ikhlas, dan selanjutnya. Yang mudah-mudahan meskipun singkat, meskipun pendek, meskipun hanya sebentar saja, tapi kita berharap manfaat yang sangat besar. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini insyaallah hari pertama ini kita akan belajar yaitu tentang pelajaran dari surat An-Nas, ya. Yang mana surat An-Nas ini adalah surat ke-114, ya, surat yang paling terakhir, yang jumlah ayatnya hanya 6 ayat, ya, yang mana insyaallah ayat ini insyaallah kita sudah hafal, ya, cuman hari ini kita insyaallah
akan memurajaah, ya, akan belajar bagaimana cara membacanya. Kemudian kita akan belajar kalimat-kalimat atau kata-kata yang di dalam Al-Quran tersebut, di dalam surat An-Nas tersebut. Kemudian kita akan mengambil faedah atau pelajaran dari surat An-Nas tersebut. Baik, kalau kita lihat pembacaan dari surat An-Nas ini, kita mulai dengan membacanya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Baik, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu mungkin secara singkat tentang bagaimana cara membaca dari surat An-Nas tersebut. Kemudian memang ada beberapa mungkin kesalahan yang fatal. Ya, kesalahan yang fatal ketika membaca surat An-Nas ini. Ya, saya ambilkan satu contoh, yaitu kadang ada orang-orang yang mungkin, mohon maaf, salah dalam membaca kalimat malikin nas. Di dalam surat An-Nas ini panjang, malikin nas, pendek, ma-nya pendek. Berbeda dengan surat Al-Fatihah. Kalau di surat Al-Fatihah maliki yaumiddin, nah, kan. Tapi kalau yang ini malikin nas, pendek. Ya, sehingga hati-hati ketika membaca surat ini, jangan sampai tercampur. Ketika Al-Fatihah nanti kita baca, jadi ketika surat Al-Fatihah dia membaca maliki yaumiddin, padahal maliki yaumiddin. Kalau di An-Nas dia baca malikin nas, padahal pendek, supaya tidak tercampur. Ya, itu. Baik, kita lihat sekarang secara tafsir biasa. Ya, tafsir, kalau kita lihat tafsir secara umumnya, di sini bermakna, yaitu katakanlah wahai Muhammad, bahwasannya aku berlindung kepada Tuhannya manusia, rajanya manusia, sesembahannya manusia, dari jahatnya bisikan syaitan yang bersembunyi, yang mana dia membisiki pada dada-dada manusia, dan itu dari golongan jin maupun manusia. Baik jamaah sekalian, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Bahwasanya kalau kita lihat secara bahasa Arab, kita ambil dulu bahasa Arabnya. A'udzu, kul a'udzu, kul katakan a'udzu, aku berlindung. Adza ya'udzu, berlindung. Bi rabbin nas, dengan Tuhannya manusia. Kemudian malikin nas, Malik itu artinya adalah sayyidun nas wa malikihim wa hakimihim, yaitu rajanya manusia. Ya. Kemudian ilahin nas, ilah itu artinya ma'budun nas bihaqq, yang mana sesembahan manusia yang paling berhak untuk disembah. Ya. Itu namanya ilah. Jadi la ilaha illallah artinya tiada Tuhan yang berhak untuk disembah. Itu arti secara lengkap. Ya, tidak ada Tuhan yang berhak disembah illallah, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Min syarri, min dari syarri yaitu jahatnya al-waswas. Ya, min syarril waswasil khannas. Waswas itu yaitu bisikan, waswas. Ya, sudah menjadi bahasa Indonesia, waswas. Khannas yaitu yang bersembunyi. Fi sudurin nas, alladzi waswisu, alladzi
yuwaswisu fi sudurin nas, yang mana dia membisiki pada dada-dada manusia, menggoda, ya. Minal jinnati wan nas, yang mana yang bisa membisiki itu baik dari golongan jin maupun manusia. Baik, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat dalam surat An-Nas ini, ya, yang sebagaimana tadi sudah kita baca, yaitu ayat ini berjumlah 6 ayat. Kalau kita lihat, ya, asbabun nuzul ayat ini, ya, maka bahwasanya asbabun nuzulnya yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah terkena sihir ketika beliau sudah berada di Madinah, ya, beliau terkena sihir, ya, maka beliau itu sampai mengigau, ya, berbicara, artinya apa, mengigau, namanya orang mengigau kan, ya, ngomong, ngelantur, ya. Maka dari itu ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sedang berbaring, maka datanglah 2 malaikat, yang mana satu malaikat duduk di samping kepala beliau, yang satunya duduk di kaki. Maka yang di kaki ini bertanya kepada kepada malaikat yang ada di samping kepalanya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ada apa ini? Maka malaikat tersebut mengatakan, ini beliau terkena sihir, terkena guna-guna. Maka yang ini tanya, apa itu guna-guna? Guna-guna itu adalah sihir. Siapa yang menyihirnya? Maka dikatakan yang menyihirnya adalah Lubaid bin Al-A'sam Al-Yahudi, orang Yahudi. Ya. Maka malaikat itu mengatakan bahwasannya dia jadi membuat sebuah ikatan buhul-buhul, ya, membuat ikatan atau buhul-buhul, yang mana buhul-buhul ini diletakkan di suatu sumur milik keluarga si fulan. Maka dari itu diperintahkanlah, malaikat itu memerintahkan agar Rasul, yaitu bahwasanya besok atau bahwasanya jadi cari sumur tersebut, kemudian kuras airnya dan ambil buhul-buhul atau ikatan jampi-jampi guna-guna yang ada di dasar sumur tersebut. Sehingga besoknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengirim, ya, yang dikatakan dalam sebuah riwayat dikatakan Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir dikirim dengan beberapa sahabat yang lainnya untuk menuju sumur tersebut sebagaimana yang diberikan kabar oleh malaikat. Dicarilah sumur tersebut, ketemu, milik keluarga si fulan, maka airnya berwarna merah, seperti merah, ya. Sehingga airnya dikuras, kemudian didapatkan, ya, turunlah, jadi didapatkan buhul-buhul tersebut, ya, buhul tersebut diambil, kemudian dibawa, ya, jadi dikeluarkan. Ternyata ketika saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, turunlah sebuah ayat, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca surat An-Nas ini, ya, kalau kita lihat dengan surat Al-Falaq. Kenapa? Di dalam buhul tersebut yaitu ikatan, ya, kalau semacam kita dulu pramuka kan ada simpul, tali simpul, ya, itu simpulnya ada 11. Sehingga setiap Nabi SAW membaca satu ayat, ya, An-Nas dan Al-Falaq yang jumlahnya kalau kita gabungkan An-Nas 6 ayat, Al-Falaq 5 ayat menjadi 11. Kalau kita jadi baca setiap per ayat yang beliau baca, maka simpulnya terbuka satu persatu. Ya, ini adalah termasuk yang dinamakan dengan asbabun nuzul, sehingga dinamakanlah surat ini, atau ya, 2 surat ini, surat An-Nas dan Al-Falaq, dengan sebutan Al-Mu'awwidhataini, surat 2 perlindungan. Banyak kalau kita lihat ada orang-orang yang di ruqyah membaca 2 surat ini hampir, ya. Ini adalah namanya surat 2 perlindungan. Dalam riwayat yang lain memang bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diruqyah oleh malaikat Jibril dengan 2 surat ini, Al-Falaq dan surat An-Nas ini. Ini adalah termasuk asbabun nuzul tentang surat An-Nas ini, yang mana insya Allah kita akan besok bahas surat Al-Falaq. Baik, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga kalau kita lihat sekarang bahwasannya, ya,
di sini Allah perintahkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Qul," katakanlah pada mereka, Muhammad. Apa itu? Faquluh, yaitu apa? "Qul a'udzu birabbin nas." Aku berlindung kepada Tuhannya manusia, Rabb. Malikin nas, rajanya manusia. Ilahin nas, sesembahan manusia. Kita lihat, ini adalah termasuk sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, dikumpulkan. Ada Rabb, ada Malik, ada Ilah. Kalau kita lihat juga di sini ada ya bahwasanya tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Maka ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga di sini umira minhu ta'ala li rasulih sallallahu alaihi wasallam, diperintahkan kepada Nabi. Jadi setiap ada kata kul, ini berarti bahwasanya bukan hanya kepada Nabi, tapi juga kepada umatnya. Ya, seakan-akan bahwasanya kalau kita katakan kul, wahai fulan, katakan. Nah, bukan hanya Nabi. Jadi ini berlaku untuk umum semua. Kul, katakan. Apa itu? Ya, a'udzu, aku berlindung, tahassanu bi rabbin nas, Tuhannya manusia. Di sini dikatakan Tuhannya manusia. Kenapa? Padahal Allah itu bukan hanya Tuhannya manusia. Jin juga termasuk. Apalagi? Yaitu alam hewan dan sebagainya. Seluruh makhluk ini Tuhannya siapa? Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kenapa dikatakan hanya nas saja? Ini adalah disesuaikan dengan kontekstualnya, siapa yang diajak bicara. Jadi menunjukkan kata bahwasanya Rabbin nas bukan berarti menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala hanya Tuhannya manusia, tidak. Tuhan seluruh makhluk. Siapapun itu. Karena Allahu khaliq wa ghairuhu makhluk. Allah adalah pencipta dan selainnya adalah makhluk, termasuk para malaikat, surga, neraka dan sebagainya. Itu adalah makhluk. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bi rabbin nas, aku berlindung kepada Tuhannya manusia, khaliqihi wa malikihim wa ilahim, yaitu yang menciptakannya. Ya, rububiyah yang sebagaimana sudah kita pernah bahas, rububiyah adalah yang menciptakan, yang mengatur dan sebagainya. Kemudian Allah katakan lagi malikin nas, yang merajai. Ya, ketika dia sudah yang mengatur dan dia yang merajai, maka ingat ya bahwasannya di sini Allah katakan ilahin nas. Allah memiliki sifat apa? Ilah, yaitu bahwasanya disembah. Maka tidak berhak yang tidak memiliki sifat rububiyah, yang tidak memiliki sifat yaitu malik, mulkiyah, maka tidak bisa dikatakan sebagai sesembahan. Ya. Kemudian di sini kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan di sini dengan rububiyahnya, uluhiyah, asma dan sifat. Dari apa itu? Seakan-akan ini ada sesuatu. Ada apa? Dari apa kami harus berlindung dengan Allah Subhanahu wa taala? Artinya kita mohon kepada Allah. Dari apa? Dari sinilah, yaitu apa? Min waswasi, bahwasanya min syarril waswasi, min syarri al waswasi al khannas. Dari jahatnya waswas, bisikan. Khannas, yang bersembunyi. Waswas. Kalimat waswas ini adalah yaitu bisikan yang ada dalam dada, ya, sehingga dikatakan fi sudurin nas, di dalam dada manusia. Inilah ya syaitan. Ya. Bahwasanya syaitan itu ya menyerangnya kepada apa? Sudurin nas, dada. Yang dimaksud dengan dada di sini adalah qalb, hati. Ingat, di dalam tubuh kita yang paling merajai itu hanya hati. Hatilah yang akan merajai seluruh tubuh ini. Ya. Sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya wa inna fil jasadi mudghah. Sesungguhnya di dalam jasad ini ada segumpal daging. Idza salahat saluhal jasadul kulluh. Ketika baik segumpal daging ini, maka seluruh badannya akan baik.
Wa idza fasadat, jika rusak, fasadat jasadu kullu, semua jasadnya pun akan rusak. Ala wahiyal qalbu, itulah hati. Jadi inilah hebatnya ya, bahwasanya syaitan apa? Yang diserang adalah hati. Kalau hati yang diserang, semuanya akan lumpuh. Ya, maka sehingga kita lihat sekarang ada orang, kalau ya orang yang namanya orang-orang yang seneng cinta dunia dan sebagainya, ketika dia sakit hati, dia pasti akan merasa semuanya tidak enak, galau. Yang sudah enak dikatakan kurang garam dan sebagainya. Kenapa? Karena hatinya yang rusak. Ya, makanya ada orang yang mengatakan lebih baik sakit gigi daripada sakit hati. Kenapa? Sakit hati semuanya akan rusak. Ya, sehingga bagaimana lagi? Bahwasanya hada wasaf. Jadi dikatakan bahwasanya di dalam ayat ini dikatakan sifatnya syaitan itu adalah khannas, yang bersembunyi. Subhanallah. Ya. Jadi musuh kita ini subhanallah tidak kelihatan. Ibaratnya kalau kita di ring tinju, main tinju, ya, bahwasannya yang satu dibuka matanya, yang satu ditutup matanya. Kalau secara akal kita, yang akan menang adalah yang buka mata. Secara akal. Tapi di sini bagaimana Allah Subhanahu wa taala membimbing kita. Membimbing kita artinya apa? Dengan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita yakin, insya Allah kita akan menang. Kenapa? Maka dikatakan dia khannas. Khannas itu apa? Bahwasanya sifat khannas itu dia akan mengganggu atau membisiki manusia ketika manusia itu lalai. Tapi kalau manusia itu ingat kepada Allah, ya, ingat mau berzikir kepada Allah, dia akan lari. Artinya dia akan bersembunyi. Itulah yang dinamakan dengan khannas. Kemudian terakhir Allah katakan bahwasanya di sini apa? Minal jinnati wan nas. Yang membisiki itu bukan hanya dari golongan jin saja, tapi Allah katakan wan nas. Manusia pun bisa membisiki yang jahat. Sehingga syaitan ini, sebagian ulama, banyak ulama yang mengatakan bahwasanya syaitan itu adalah sifat yang jelek, sifat yang buruk. Itu secara sederhananya. Jadi segala sifat yang buruk, segala sifat yang jelek dinamakan dengan syaitan. Sehingga bahwasanya ada yang membisiki dari golongan manusia. Ya, membisiki apa? Untuk hal-hal yang buruk. Maka dari itu disinilah Allah Subhanahu wa taala sampaikan di awal ayat, aku berlindung kepada Tuhannya manusia, yang merajai manusia dan sesembahan manusia. Kalau dia betul-betul melakukan hal ini, maka dia akan terlindungi dari bisikan tersebut. Tapi ketika dia menghilangkan salah satunya, hilang. Ketika dia tidak merububiyahkan Allah Subhanahu wa taala, tidak meyakini bahwasanya tidak ada Tuhan yang menciptakan ini, bukan Allah yang menciptakan semuanya ini, dia akan terganggu. Dia akan pasti dibisiki. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah pernah mengatakan bahwasanya, ingat ya, setiap tidaklah seseorang dari kalian manusia kecuali ada qorinuhu minal jinni. Pasti akan ada qarinah, pendampingnya dari golongan jin. Sehingga para sahabat bertanya, apakah termasuk engkau ya Rasulullah? Iya. Kan tetapi Rasul katakan apa? Illa, akan tetapi annallaha aani alaihi. Allah menolong aku, ya, fasallama, sehingga apa? Jin yang qarinah atau yang mendampingi aku ini masuk Islam. Dan dia tidak akan memerintahkan, tidak akan membisiki kepadaku kecuali kebaikan. Berarti selain Rasulullah SAW, qarinahnya akan selalu mendampingi dan membisiki yang jahat. Sehingga untuk melawan musuh ini, ingat musuh ini kecil, ya, kecil ketika kita membesarkan Allah. Kalau kita menganggap dia besar, kita pun yang akan kalah. Sehingga musuh ini sangat kecil, sangat lemah ketika kita membesarkan Allah, ketika kita mengamalkan surat An-Nas ini. Kul, katakanlah wahai Muhammad,
A'udzu, aku berlindung bi rabbin nas, dengan Tuhan manusia, malikin nas, yang merajai manusia, ilahin nas, sesembahan manusia. Demikian mungkin pada kajian singkat pada hari ini, bahwasanya mudah-mudahan kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari jahatnya bisikan syaitan ini, dan mudah-mudahan kita diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala menjalankan ibadah ini, terlebih pada saat ini, ya, di musim saat ini, di kondisi saat ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kita keberkahan dan ampunan dalam bulan Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.